Oke, jumpa lagi dengan saya Mr. Dion. Kali ini kita akan membahas simple present untuk bentuk kata kerja atau verba ya. Oke, contohnya kata kerja atau verba itu bagaimana sih? Contohnya ada run, berlari, eat, makan, drink, minum, read, membaca, sleep, tidur, walk, berjalan. Jadi, kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan aktivitas sesuatu atau seseorang yang melibatkan gerak tubuh atau gerak pikir mereka. Oke, lalu rumusnya apa sih untuk membuat kalimat simple present yang verba ini? Yaitu dengan subjek plus verb satu. Ya, subjek ada apa saja? Subjek contohnya seperti I, you, they, we, he, she, it. Ya, dan juga termasuk nama orang itu termasuk subjek ya. Subjek itu apa sih? Subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu, yang melakukan sebuah kata kerja ini ya, melakukan verb ini. Oke, kita lihat contoh kalimat di bawah ini. We eat rice. We itu adalah subjek, eat adalah kata kerja ya. Oke, rice ini adalah komplement saja, hanya sebagai pelengkap. We eat rice. Kami makan nasi. Oke, sekarang kita lihat di bawah. He eats rice. Ada yang berbeda dari dua ini, yaitu di kalimat kedua, he eats rice. Kata kerjanya mengalami penambahan huruf S. Kenapa seperti itu? Karena subjeknya menggunakan he. Oke, maksudnya apa? Mari kita lihat di bawah ini, ada subject-verb agreement, yaitu persetujuan antara subjek dan verb. Apabila subjeknya I, you, they, we, maka verbnya atau kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Di sini saya singkat menjadi V1 ya. Lalu kalau subjeknya he, she, it, atau nama orang, satu ya, satu orang, maka kata kerjanya ditambahi S atau ES. Bagaimana untuk penambahan ES? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekarang kita beralih ke contoh kalimat lengkap. Oke. Oke, untuk yang tadi yang kalimat pertama, we eat rice. Itu bentuk kalimat positif. Lalu bentuk negatifnya gimana? We do not. Bisa kita singkat do not, bisa menjadi don't. We do not atau we don't eat rice. Maksudnya kalimat negatif itu apa sih? Kalimat negatif itu maksudnya kalimat yang memiliki kata not, kata tidak, gitu ya. Kami tidak makan nasi. Nah, maka dari itu kalimat negatif karena ada kata tidak atau ada kata not gitu ya. Terus bentuk tanya gimana? Bentuk tanyanya menggunakan do we eat rice? Oke, sekarang kalimat yang kedua tadi, he saya ganti Tony di sini ya. Tony eats rice. Ingat nama orang, maka verbnya atau kata kerjanya mendapatkan imbuhan s. Terus untuk kata negatifnya gimana? Kalimat negatifnya bagaimana? Tony does not bisa disingkat menjadi doesn't eat rice. Di sini kata kerja kembali ke bentuk kata kerja awal, ke bentuk kata kerja satu. Karena kenapa? Karena ada does. Kalau sudah ada does, maka verbnya tidak perlu menggunakan huruf s. Verbnya di sini tetap menjadi bentuk pertama. Oke, sekarang kita lihat di bawah ini. Bentuk tanya gimana? Does Tony eat rice? Apakah Tony makan nasi? Silakan dilihat lagi di sini. Eat-nya tetap menjadi verb 1 karena sudah ada does. Gitu ya. Oke, jadi rumus lengkapnya bagaimana? Rumus lengkapnya seperti di bawah ini. Kalau bentuk positif, cukup subjek plus verb 1 atau bisa juga tambah s atau es tergantung subjeknya. Terus untuk bentuk negatifnya di mana? Bagaimana? Subjek plus don't atau doesn't plus verb 1. Lalu bentuk tanya do atau does plus subjek plus verb 1
Jangan lupa tanda tanya, karena saya sering menemui banyak siswa kalau untuk bentuk tanya lupa di tanda tanya. Oke, sekarang bagaimana penggunaan do sama does? Yuk kita kembali lagi ke panel sebelumnya. Nah, untuk subjek I, you, they, we, maka menggunakan auxiliary do. Untuk subjek he, she, it atau nama orang, satu orang, kita menggunakan does ya. Kita cek lagi di panel kedua tadi. Nah, silakan dilihat. I, you, they, we tadi menggunakan do ya. Do. He, she, it atau nama orang cuma satu menggunakan does. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di komen. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, yaitu yaitu di bagian simple present nominal. See you there.